خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر 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 ولله الحمد. Maha suci Allah, segala puji dan puja yang telah menerbitkan matahari di pagi hari ini untuk menerangi bumi. Maha suci Allah yang telah menurunkan hujan, memberikan kehidupan kepada hambanya. Maha suci Allah yang telah menurunkan rezeki untuk hambanya pagi, siang, sore dan malam. Maha suci Allah yang telah memberikan kita umur di permukaan bumi ini dan melengkapi seluruh fasilitas untuk kita. Dia beri kita mata, telinga, lisan, kaki dan tangan. Dia ciptakan untuk kita oksigen, paru-paru, tulang, darah, ginjal dan jantung. Semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sedikit pun campur tangan manusia di dalamnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah, saking banyaknya rahmat dan nikmat Allah itu, saking besarnya rahmat dan nikmat Allah itu, maka tidak akan ada manusia manapun dengan alas canggih apapun yang diciptakan untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup menghitung banyaknya dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimani rahimakumullah. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, diperintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah tumbuh dewasa, apa yang terjadi? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya semalam ayah bermimpi harus menyembelihmu. Fanzur maza taro. Kira-kira apa pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Apa jawaban Ismail? Begitu solehnya Ismail menjawab, ya abati fa'al madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Niscaya aku berharap menjadi orang-orang yang sabar. Ibrahim tidak pikir panjang, Ismail tidak pikir panjang, lepas kepemilikannya, lepas kenyamanannya, lepas keinginannya, lepas ketika Allah meminta, ketika Allah memanggil, ketika Allah ingin, maka semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya. Setelah semuanya sudah siap penyembelihannya, sudah siap pisaunya, sudah siap batunya. Kemudian Allah SWT mengganti Ismail dengan gonam, dengan kambing, dengan domba. Karena Allah pada saat itu tidak ingin meminta Ismail itu dibunuh. Tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin ngetes keimanan dan ketahuan Nabi Ibrahim dalam kehidupannya. Sehingga Nabi Ibrahim itu sampai disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanannya,
ketahuidannya, rasa ikhlasnya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Idul Adha ini adalah momentum yang harus kita hadirkan 4 hikmah di balik kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa sabar? Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan berdiam diri. Tapi sabar itu ikhtiar terbaik, memilih langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya kita tidak akan pernah sabar. Kita tidak akan pernah sabar menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, kalau kita tidak taat, kalau kita tidak meninggalkan maksiat. Itu rumusnya. Kenapa Nabi Ibrahim buat dibakar dengan api? Bukan hebatnya tubuh Nabi Ibrahim, bukan. Nabi Ibrahim itu manusia biasa, tapi api tidak bisa membakar tubuhnya. Karena dalam diri Nabi Ibrahim ada kesabaran dan ketaatan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya, orang makin taat kepada Allah, makin dekat dengan Allah, maka makin kuat dia menjalani hidupnya. Yang pertama, sabar. Tidak ada solusi terbaik, tidak ada langkah yang terbaik menyikapi kesulitan, menyikapi musibah kecuali dengan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua adalah ketahuidan, mengesahkan Allah, keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketahuidan Nabi Ibrahim? Tidak ada tempat, tidak ada zat yang bisa menjadi sandaran terbaik untuk semua kesulitan yang kita hadapi kecuali Allah. Allah, Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kita bisa melihat dan merasakan sekarang hari ini masih banyak di antara kita menjadikan makhluk sebagai sandaran. Bapak yang sedang bekerja masih merasa bahwa kerjaannya lah yang memberikan segalanya. Bapak yang di kantor masih merasa bahwa kantornya lah yang memberikan segalanya. Bapak yang berbisnis, berusaha, masih merasa bahwa bisnisnya, usahanya lah yang memberikan segalanya. Padahal tidak. Itu hanyalah wasilah, perantara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan sebaik-baik penolongnya adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah keikhlasan. Itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu at-tuhur. Ikhlas itu tulus, suci, bening, bersih. Jika kita tidak ingin pernah merasa kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Semua kita Ibrahim, dan semua Ibrahim punya Ismail. Mungkin Ismail kita hari ini adalah harta kita. Mungkin Ismail kita adalah jabatan kita. Mungkin Ismail kita adalah ego kita. Mungkin Ismail kita adalah keluarga kita. Mungkin Ismail kita semua apa yang kita sayangi dan yang kita cintai. Hari ini kita semua punya Ismail, punya harta, punya jabatan, punya usaha. Kita sekarang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar ikhlas dengan semua itu. Masa hanya sekedar harga sapi 3,5 juta kita tidak mau mengeluarin? Masa untuk kambing barangkali harganya 2,5 juta kita tidak mau mengeluarin? Allah Subhanahu wa taala hanya meminta sebagian kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak meminta rumah kita. Allah tidak meminta anak kita. Allah tidak meminta kendaraan kita. Dan Allah tidak meminta sesuatu yang kita cintai yang melebihi dari 3,5, 2,5, bahkan 4 juta. Tidak.
Bagaimana kalau seandainya Allah meminta anak kita? Bagaimana kalau seandainya Allah meminta rumah kita? Bagaimana kalau seandainya Allah meminta kendaraan kita? Itu semua akan ditinggalkan. Ingatlah, harta, anak, jabatan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini ada milik Allah, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang keempat adalah syukur. Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim adalah syukur. Ibadah kurban kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat al-kautsar, yaitu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar. Allah berikan kepada kita. Lalu apa yang Allah minta? Allah mintanya dua. Fasholli li rabbika. Fasholli. Salat. Alhamdulillah kita sudah salat semuanya. Tinggal wanhar. Dan berkorbanlah. Itu tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai Allah, maka semakin besar pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh kulitnya, Allah tidak butuh darahnya. Yang Allah lihat, yang Allah butuh adalah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز المسلمين اللهم افتح لنا قلوبنا وعلمنا رشدنا واهدنا صراط المستقيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وأجرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين